Gimana caranya mengatasi kerja tapi nggak mau capek? Ini ada yang nanya, Riz, mepes kerja, Riz. Iya tuh. Ya nggak apa-apa ini. Mungkin TBL katanya, Riz. Apa TBL? Takut banget loh. Astagfirullahaladzim. Gimana caranya ngatasin biar gak capek secara mental di tempat kerja? Kira-kira gimana ya biar ngatasin gak capek di mental kerja? Yang paling pertama pasti benerin dulu dong persepsi kita nih. Kita kerja mau apa? Kita ketemu orang yang gak sesuai dengan situasi dan kondisi kita, respon kita gimana gitu ya. Mungkin selama ini kita bisa jadi ketemu dengan situasi dan kondisi yang selalu sesuai dengan keinginan atau terlalu mudah ya dengan yang lain. Jadi ketika masuk di lingkungan kerja yang nggak sesuai dengan harapan, yang ada melelahkan gitu ya, kesel mungkin ya di sana. Kalau misalnya pengen tetap stay di tempat kerja itu karena butuh ataupun karena senang dengan aktivitas kerjanya, tapi lingkungannya benar-benar melelahkan untuk dihadapi atau atasnya juga melelahkan untuk dihadapi, cara yang lainnya adalah kita melakukan ya personal healing gitu Kak, agar kita bisa merespon dengan tepat atas hal-hal di sekitar kita. Jangan terlalu merasa bertanggung jawab dengan semua yang terjadi. Ya udah let it go aja gitu kan. Karena kalau kita menghadapinya sebenarnya lambat laun kita akan bisa melewatinya kok gitu. Walaupun kita nggak tahu caranya. Bagaimana cara mengatasi capaian gara-gara di perjalanan? Misalkan rumah di Bandung, kerja di Banten. Gimana cara mengatasi kelelahan di jalan? Kayaknya agak mungkin ya, rumah di Bandung, kerja di Banten, daily PP itu sangat gak mungkin banget. Yang paling membekas sepertinya fenomena di kota besar nih, kayaknya yang mereka cukup crowded ataupun cukup macet ya, sehingga perjalanan dari rumah ke kantor yang mungkin jaraknya beberapa kilometer itu menyita waktu yang cukup banyak. Mungkin itu maksudnya. Kira-kira gimana ya biar kita nggak ngerasa capek dengan hal itu? Jawabannya cukup simpel, ya kita menikmatinya. Menikmati proses yang kita jalani. Kalau semisalnya kita pengen kerjanya ya secara praktis, pasti kita butuh uang ya. Maksudnya kita memerlukan uang. Tapi kalau misalnya kita bisa menemukan makna yang lainnya atau value yang lainnya, maka aktivitas yang kita kerjakan itu jadi nggak sia-sia. Orang jadi kesel dan capek itu apa sih? Karena mereka menghadapi aktivitas dan rutinitas dan menurut mereka nggak disukai. Aku nggak suka loh bermacet-macet. Bermacet-macet itu di mindsetku kayaknya melelahkan. Nggak ada sesuatu baiknya. Jadi caranya adalah coba ambil sisi positif ketika melakukan perjalanan yang cukup panjang. Atau misalnya aku seneng deh melakukan perjalanan karena mungkin bisa melihat fenomena orang yang berbeda-beda. Akhirnya kita kembalikan ke diri kita, saya merasa jauh lebih bersyukur karena punya pekerjaan ini. Karena mau ketemu orang yang lagi gak sehat, saya jadi lebih sehat. Nah misalnya salah satunya seperti itu. Ataupun juga di sepanjang perjalanan kita bisa merenung dan mengevaluasi tentang diri kita, atau misalnya mencari inspirasi terkait dengan pekerjaan kita, itu juga sangat memungkinkan sekali. Atau mungkin ketika proses perjalanan yang panjang, kita bisa melakukan hal-hal positif yang lainnya, yaitu akan menggeser rasa lelah dan capek kita, dan akhirnya berganti dengan kesenangan menjalani rutinitas ini dan menemukan value atau hal positif lainnya sepanjang perjalanan itu. Gimana caranya bertahan di tempat yang toksik, tapi kita masih butuh di situ? Yang paling pertama, kita harus punya prinsip slow dan santai menghadapi semuanya. Dan terkadang jangan terlalu dimasukin ke hati ataupun ke pikiran, yang ada kita malah capek. Hadapi aja dengan smiling gitu ya. Dan kalau misalnya kita nggak bisa merubah orang-orang toksik itu, nggak usah sakit hati juga. Biar yang penting kita fokus dengan job
pekerjaan kita beres, kalau yang lainnya ya terserah mereka dengar dari siapapun. Ini adalah santai menghadapi situasinya. Kalau kalian udah bisa santai, 90% kalian udah menang di lingkungan yang toksik itu. Karena kalau kalian terpancing dengan lingkungan toksik itu, yang ada 1, lelah secara pikiran, 2, lelah secara mental, yang akhirnya kerjaan kalian juga nggak beres.